Selamat sore, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami kelompok 6 dari Universitas Imputan Tular, Fakultas Hukum, pada sore hari ini berkesempatan untuk membawakan podcast yang mengangkat tema tentang kupas tuntas antropologi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Bersama kami host Intan Maharani dan rekan saya Giri Parulian Gultom telah hadir di tengah-tengah kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Ibu dosen pengampu ilmu antropologi, Ibu Serepina Tiurmaida, Esos, MPD, MIKOM. Selamat sore. Dan dosen ilmu hukum, Bapak Sangga Sinambela, SHMH. Sebagaimana kita ketahui bersama, ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi fisik maupun budayanya. Lalu, bagaimana antropologi dari perspektif hukum? Ibu, podcast ini adalah salah satu pembelajaran yang menantang bagi kami mahasiswa-mahasiswi ilmu hukum Imputan Tular. Kami semua baru pertama kali melakukan tugas podcast ini, Bu. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengonsep pembelajaran mata kuliah antropologi melalui podcast ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Di dalam strategi pembelajaran itu beda-beda ya, macam-macam apa yang mau dilakukan oleh seorang dosen ya. Dosen kreatif ataupun tidak kreatif ya, dia selalu berpikir bagaimana rencana pembelajaran semester itu tuntas. Nah, di masa pandemi seperti ini kan tentu saya mengkonsep dengan menggunakan media teknologi ya, di era global ini, mari kita sama-sama ciptakan sebuah kreasi kreatif di dalam mata kuliah antropologi. Nah, kalau sudah ada input, proses, dan output, maka output atau hasil dari pembelajaran ini saya berharap semua bisa tuntas. Nah, salah satunya ya ini kegiatan pembelajaran ini ya. Strategi pembelajaran itu kan tidak hanya dengan menggunakan ceramah seperti yang biasa kita lakukan di kelas ya, tidak hanya seperti simulasi, tidak seperti diskusi ya. Nah, salah satu dengan menggunakan teknologi yaitu podcast ini ya, di mana kita memberikan materi, memberikan penjelasan kepada audiens ya, kepada publik eksternal maupun internal. Nah, saya rasa strategi pembelajaran ini di masa pandemi sangat baik sekali dilakukan oleh para mahasiswa. Mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikut untuk Bapak Sangga. Baik Pak, menurut Bapak sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antropologi dan hukum serta antropologi itu sendiri? Baik, terima kasih Saudari Intan. Sebagaimana tadi telah diterangkan oleh Saudari Giri, apa itu ilmu antropologi? Bagaimana kita ketahui, ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu dari segi tubuhnya dan segi budayanya. Ini mulai dari segi tubuhnya, dari awal mungkin manusia itu diciptakan zaman batu, zaman perubu sampai dengan sekarang. Nah, budayanya bagaimana, tata bahasanya, bagaimana komunikasinya pada zaman dahulu sampai dengan sekarang. Sementara kalau kita berbicara hukum adalah aturan yang mengikat atau hal-hal yang mengatur kehidupan manusia, di mana mulai dari skup kecil manusia itu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya sampai dengan skup besar bagaimana manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh suatu negara. Karena kalau tidak diikuti aturan-aturan yang diciptakan oleh negara, mungkin negara itu tidak akan berjalan dengan baik. Bisa terjadilah nanti hukum rimba atau bisa terjadi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Jadi ilmu antropologi di sini dikaitkan dengan hukum, tentunya mempelajari bagaimana hukum itu akan diberlakukan di dalam sebuah masyarakat atau di dalam sebuah negara. Demikian. Baik Pak, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana penerapan antropologi hukum di masa yang akan datang menurut Bapak? Ya, kembali sebagaimana tadi kita terangkan, hukum itu adalah aturan yang mengikat, hal-hal yang mengatur bagaimana tertib kehidupan masyarakat. Di masa yang akan datang sangat penting sekali. Karena kalau hukum itu tidak diterapkan, hukum itu tidak ditegakkan, pasti akan terjadi hal-hal yang sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri, maupun berbahaya bagi kelangsungan negara itu sendiri. Lalu kemudian Pak, apa hubungan antropologi hukum
dengan hukum adat dan kebudayaan masyarakat di Indonesia? Sangat erat sekali. Sebagaimana kita ketahui, hukum itu ada yang namanya hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Mana sebagaimana kita ketahui, hukum positif dan hukum adat. Hukum positif adalah aturan yang tertulis berbentuk undang-undang yang tentunya mempunyai sanksi. Demikian juga hukum adat. Hukum adat juga adalah hukum yang tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai sanksi. Seperti itu. Jadi sangat erat sekali hubungannya antara hukum positif dengan hukum adat. Demikian. Lalu Ibu, ilmu-ilmu apa aja yang termasuk dalam antropologi dan apakah hukum termasuk di dalam ilmu tersebut? Ya, baik. Antropologi itu mempelajari tentang manusia. Ya, ada beberapa ilmu yang ada di dalam antropologi. Salah satunya ilmu arkeologi, ilmu ekonomi, ilmu pemerintah, administrasi, politik, ya, banyak hal yang dipelajari. Dan dari setiap ilmu yang dipelajari antropologi tidak terlepas dengan hukum, Makanya ada katanya antropologi hukum. Antropologi mempelajari manusia. Tapi kalau hukum sudah masuk di ranah undang-undang, ya kan? Salah satu kasusnya, ya, salah satu studi kasus yang sering terjadi di media yaitu kebakaran, ya. Kalau kebakaran, apa yang kita mau cari tahu? Yaitu kita mencoba mencari tahu dengan cara identifikasi tadi, ya, melihat dari mana sumber api tersebut, ya. Baru ini sudah ada kebakaran yang di belakang dekat Pasar Gembrong, kan, ya. Betul. Nah, itu sumbernya dari mana kan Pak, ya, Pak Sangga, ya. Jadi sumber itulah yang kita mau cari tahu. Ada yang bilang dari petasan katanya, kemudian ada yang dari gas kayak gitu. Apakah benar? Nah, siapa yang melakukan observasi tersebut, survei langsung ke tempat atau TKP tersebut? Tentu pihak-pihak terkait, ya kan, untuk mencari tahu. Inilah yang dikatakan antropologi hukum atau hukum yang ada di dalam antropologi tersebut. Ya, jadi tidak terlepas antara antropologi dan hukum. Berarti sangat penting sekali ya Bu untuk mempelajari antropologi ini di dalam ilmu hukum ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikut untuk Bapak Sangga, menurut Bapak hukum adat yang sangat kental dari suku apa? Dan salah satu mungkin bisa dijelaskan contohnya Pak? Nah, ini kembali lagi. Kita harus bangga terhadap negara kita, negara Indonesia, di mana kita memiliki banyak suku-suku bangsa. Ya, betul. Nah, tentunya yang kebetulan saya berasal dari suku Batak, ya suku Batak yang akan saya coba untuk terangkan di mana yang sangat kental dari suku Batak itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi diikuti oleh sebagian besar masyarakat Batak. Contoh salah satunya adalah sesama marga Batak. Batak adalah garis keturunan patrilineal yang mempunyai marga. Sesama marga itu tidak boleh saling menikah. Itu sudah aturan yang sangat bagus sekali. Nah, mungkin di suku-suku lain ada, tetapi yang perlu saya terangkan di sini adalah bahwasanya di dalam marga di suku Batak tidak boleh menikah dalam satu marga. Nah, itu konsep mempunyai sanksinya dia mungkin bisa diusir. Dia tidak diakui di dalam marganya. Demikianlah tantangan daripada suku-suku yang ada. Contohnya suku Batak. Nggak boleh Bu. Sampai sekarang itu masih sangat diikuti. Iya. Berarti pemegang itu dalam suku Batak laki-laki ya Pak? Ya, karena memang suku Batak itu termasuk dalam garis patrilineal, garis keturunan ayah. Ibu, bagaimana pendekatan antropologi terhadap hukum kalau dilihat dari perspektif sebuah metodologi penelitian ya Bu? Ya, lebih baik. Tadi saya sampaikan itu adalah salah satu studi kasus ya, studi kasus kebakaran yang ada di Pasar Gembrong ya, di mengidentifikasi sumber dari api tersebut dan siapa saja yang mengalami bencananya, ya sudah berapa kakak, itu semua adalah identifikasi masalah yang ada di tempat. Nah, metodologi atau perspektif dari metodologi penelitian, kalau kita lihat ada dua ya, penelitian secara metode kuantitatif dan ada kualitatif ya. Kuantitatif berkaitan dengan statistik, berkaitan dengan angka, dengan penyebaran kuesioner ya. Tetapi kalau dia secara kualitatif, maka kita harus mencari tahu secara langsung, yaitu pengumpulan data secara primer
ya kan, kita lakukan observasi langsung, pengumpulan data sekunder, ya. Pengumpulan data sekunder contohnya apa ya? Contohnya salah satu dokumentasi atau video kebakaran tersebut, ya kan? Nah, itu adalah metodologi penelitian secara kualitatif, metode yang kita gunakan secara kualitatif, mewawancarai para korban ataupun orang-orang yang sekitar di sana yang melihat kejadian tersebut, maka tidak terlepas dengan hukum yang ada di dalamnya. Terima kasih. Demikianlah acara podcast kami pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah meluangkan waktunya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat dan salam sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih Bapak. Just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want. Terima kasih untuk Ibu Serafina dan kepada Bapak Sangga. Harusnya dia yang baik. Langsung saja kita lanjutkan kepada rekan saya diri untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Terima kasih. Bagaimana kita ketahui ilmu antropologi adalah tadi apa ini ya? Jangan hukum perdata, ilmu hukum. I guess we doing just fine. Said I'm not